Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ana Ruhul Hanifah. Channel yang berisi video-video tentang keseharian, pembelajaran, edukasi, dan video-video lain ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pencernaan makanan pada manusia. Nah, pencernaan makanan itu adalah proses mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi zat yang lebih sederhana, yang lebih kecil dan bisa diserap atau diambil sari-sarinya. Sehingga pemenuhan kebutuhan tubuh akan vitamin, mineral, dan gizi lainnya dapat terpenuhi. Nah, begini nih, proses makanan masuk dan keluar. Pada umumnya, makanan masuk melalui mulut, lalu melewati kerongkongan, masuk ke dalam lambung, lalu dicerna dalam usus halus, dan melanjutkan ke usus besar, lalu sari-sari makanan yang sudah tidak terpakai akan keluar melalui anus. Ya, begitu ya gambarannya. Mulut itu ada, rongga mulut itu ada di bagian wajah, kerongkongan ada di leher sampai dada, terus lambung ada di dada. Setelah itu usus ada di perut dan anus ada di bagian belakang, pinggul. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau ibu akan menjelaskan tentang pencernaan manusia kan? Nah, setelah penjelasan ini usai, Bu Guru harap kalian akan dapat menjelaskan apa saja jenis pencernaan. Yang kedua, apa sih itu pencernaan mekanik? Yang ketiga, di mana terjadi pencernaan mekanik? Yang keempat, apa itu pencernaan secara kimiawi? Dan yang kelima, di mana terjadi pencernaan secara kimiawi ya? Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, pencernaan makanan itu terjadi secara dua cara ya anak-anak. Yaitu yang pertama, pencernaan mekanik ya yang bagian kiri ini. Dan yang satu adalah pencernaan kimiawi yang berada di sebelah kanan. Baik, apa itu tentang pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik itu ya anak-anak, itu proses membuat ukuran makanan menjadi lebih kecil dan halus menggunakan gigi ya, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Jadi proses pencernaan mekanik itu terjadi di mana? Di dalam rongga mulut ya, bagus sekali. Selanjutnya pencernaan secara kimiawi. Pengertiannya yaitu proses melembutkan makanan dan menghancurkan makanan serta mengambil sari-sari yang bermanfaat bagi tubuh dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang bersifat kimia. Pencernaan kimia itu bisa terjadi di mulut, di lambung, dan usus. Kalian ada yang bingung, Bu, tadi katanya kalau di mulut namanya pencernaan mekanik. Iya betul, memang pencernaan mekanik itu bisa terjadi di mulut, di rongga mulut, yaitu tepatnya dilakukan oleh gigi, oleh bantuan gigi. Namun di dalam rongga mulut juga selain ada gigi, ada enzim pencernaan yang terdapat di air liur kita ya. Di air liur kita juga ada zat kimia yang bisa membantu gigi untuk menghaluskan makanan. Selain di mulut, enzim pencernaan juga ada di lambung dan usus ya. Kita lanjut ya anak-anak. Coba mari kita perhatikan yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada gambar pencernaan mekanik itu terjadi di rongga mulut. Coba perhatikan tuh. Ada langit-langit mulut, ada kelenjar langit, ada tulang langitan, ada lengkung gigi atas, ada syarafnya juga, ada lidah, ada gigi bagian bawah, ada gigi bagian atas ya. Itu semua terus membantu proses pencernaan mekanik yang terjadi di dalam rongga mulut ya, bagus sekali. Selanjutnya kita beralih ke gambar yang sebelah kanan ya anak-anak. Kalau tadi kalian secara teliti mengamati slide halaman kedua atau halaman berapa tadi ya, yang ada gambarnya itu kita akan tahu bahwa ini bagian yang Bu Guru cuplik ini, yang Bu Guru copy dan simpan di sini itu adalah gambar apa ini? Bentuknya seperti seperti sling bag ya, seperti tas yang
buat naruh uang itu namanya ini adalah lambung ya anak-anak. Lambung. Nah, lambung itu dindingnya ini yang pinggir-pinggir ini, sedangkan itu ada cairan yang di dalamnya itu namanya enzim pencernaan yang bersifat asam yang berguna itu untuk membantu menghancurkan makanan yang berat seperti daging dan lain-lain. Itu mengapa kalau kita telat makan, itu perut kita akan perih, soalnya itu karena tidak ada makanan yang akan dihancurkan, tetapi di sisi lain enzim pencernaan itu tetap diproduksi terus-menerus ya. Jadi kalau kita belum makan nanti malah enzimnya bukan menghaluskan makanan yang kita makan, tapi karena tidak ada makanan jadi enzimnya itu melukai dinding lambung kita. Jadi lambung kita itu akan jadi luka, lecet, perih. Itu makanya kita sering kalau nggak makan itu perutnya perih anak-anak ya. Baik, sampai sini sudah jelas. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gigi ya anak-anak. Macam-macam gigi itu sebenarnya ada 4 ya, tapi Bu Guru cantumkan di sini ada 3. Yaitu yang pertama gigi seri ya, yang paling kiri ini. Gigi seri itu bisa ada di depan, bagian depan gigi kita itu fungsinya untuk memotong makanan menjadi 2 atau lebih ya, memotong atau menggigit. Nah, selanjutnya gigi taring itu ciri-cirinya itu runcing atasnya. Itu untuk mencabik makanan seperti daging, untuk mencabik-cabik makanan yang alot ya, kalau bahasa kita tuh alot, susah dihancurkan. Terus gigi yang ketiga itu ada gigi geraham, yaitu geraham dibagi menjadi 2, itu geraham yang kecil, ada yang geraham yang besar yang belakang. Nah, ini adalah geraham seperti ini bentuknya ya. Atasnya agak mekrok seperti bunga agak megar, seperti bunga kayak flower blossoms, kayak bunga lagi mekar gitu. Terus tangannya cekung. Biasanya kalau kurang rajin sikat gigi, lama-lama tangannya itu hitam. Lambat laun itu akan berlubang, lubangnya makin lama makin besar, nanti pada akhirnya cuma tinggal ada akar giginya ini yang bagian bawah, itu yang menancap ke bawah, itu yang runcing, itu namanya akar gigi ya, yang menancap di gusi. Sehingga pada akhirnya itu nanti kalau masih nyantol di mulut kita itu giginya cuma kelihatan kecil, padahal itu akarnya panjang sampai ke bawah, runcing menancap ke dalam gusi. Nah, itu ya anak-anak, gigi geraham untuk mengunyah, fungsinya untuk mengunyah makanan, menumbuk makanan supaya lebih lembut dan benar-benar hancur. Jangan lupa ya diperhatikan bentuknya. Oh, gigi seri itu bentuknya itu atasnya rata. Gigi taring itu lancip atasnya. Kalau gigi geraham itu seperti bunga yang mekar atasnya, namun bagian tengah itu cekung atau masuk ke dalam. Nah, seperti itu, diingat-ingat juga fungsinya. Gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk mencabik-cabik, dan gigi geraham untuk mengunyah ya anak-anak. Oke, baik, Ibu yakin kalian pasti paham ya. Selanjutnya, nah di dalam rongga mulut itu ada apa saja? Ada gigi, ada lidah, ada air ludah. Air ludah atau air liur, kalau kalian nggak tahu itu bahasa kita itu idu ya anak-anak, idu ya, itu atau air liur. Nah, gigi itu seperti tadi, ini ada gigi seri yang di depan, ada gigi taring yang di pinggir-pinggir, lalu ada gigi premolar atau gigi geraham depan dan geraham belakang yang besar ya. Itu gigi itu fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanik ya anak-anak, secara mekanik kalau gigi itu. Lalu lidah itu untuk membantu menggeser dan memposisikan makanan saat dikunyah. Semisal kalau kita punya bagian mulut kita, bagian gigi kita, bagian kanan itu ada yang lubang, maka kalau biar mengunyah keripik tidak sakit, maka kita tempatkan makanan kita menggunakan lidah dipindah ke bagian kiri. Itulah fungsi lidah, untuk menempatkan makanan di posisi yang tepat supaya mudah untuk dikunyah ya anak-anak. Selanjutnya air liur atau air ludah atau idu, untuk menghancurkan atau melumasi makanan ketika berada di dalam mulut supaya cepat hancur. Nah, di dalam air liur ini atau saliva ini tuh terdapat apa anak-anak? Enzim pencernaan yang secara kimiawi. Betul sekali. Jadi kalau di dalam rongga mulut itu bisa terjadi pencernaan mekanik sekaligus pencernaan kimia ya, yang dibantu oleh air liur. Sedangkan pencernaan mekaniknya dibantu oleh gigi. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang mengenal ya apa saja sih enzim pencernaan secara kimiawi yang di tubuh kita dan apa pengertiannya. Baik, kita baca sama-sama. Tubuh kita itu memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi di dalam makanan. Makanan yang kita konsumsi itu berisi nutrisi yang harus kita
pecahkan nutrisinya supaya bisa terserap. Berbeda jenis nutrisi, berbeda juga enzim pencernaannya loh ya. Berikut beberapa macam enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi di kelenjar air liur. Coba ingat-ingat tadi, berarti ketika di mulut kita itu ada air liur, berarti di air liur kita itu mengandung enzim apa? Amilase. Iya, betul sekali. Di dalam air liur kita terdapat enzim amilase. Terus ada juga selain di air liur ada juga enzim amilase di dalam pankreas dan di dalam usus halus kita. Enzim ini tuh bertugas memecahkan zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Ya, jadi kayak misal nasi nanti bisa menjadi gula atau glukosa ya. Itu dibantunya itu nasi dihancurkan lewat enzimnya itu bisa di air liur, bisa juga di pankreas dan di usus halus ya. Mereka itu karbohidrat kayak jagung, beras, terus ubi-ubian itu nanti akan dipecah oleh enzim amilase, itu akan menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di dalam usus halus kan oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul atau zat-zat pati hingga menjadi glukosa atau gula ya, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah atau peredaran darah melalui dinding usus halus. Nah begitu ya, jadi Allah sudah desain sistem pencernaan kita sedemikian hingga sehingga kita dapat menjadi apa yang kita makan dapat menjadi asupan makanan yang bergizi, zat yang gizi yang baik untuk kebutuhan tubuh kita, untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kegiatan bermain, belajar, dan lain-lain ya anak-anak. Mari kita memuji Allah, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah ya, atas segala ciptaannya yang semuanya pasti ada baiknya. Enzim yang pertama tadi yaitu enzim amilase, kita beralih ke enzim yaitu enzim lipase ya oleh. Oke anak-anak, enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecahkan lemak ya. Kalau tadi itu memecahkan karbohidrat, kalau ini memecahkan lemak menjadi asam lemak atau gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Jadi di mana kita bisa temui enzim lipase? Enzim lipase itu ada di pankreas dan di lambung ya. Enzim lipase juga ditemukan dalam ASI. Nah, di dalam ASI atau air susu ibu juga ada enzim lipase, fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu itu ya, sampai ada di ASI juga. Masya Allah. Yang selanjutnya enzim apa? Coba baca enzim protease ya. Enzim protease itu enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus ya. Terdapat beberapa jenis enzim protase yaitu pepsin. Pepsin itu ada di lambung dan tripsin dan kimotripsin. Ya, jadi ada 3 jenis enzim protease yaitu ada pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Baik. Yang selanjutnya adalah enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Kalau kita makan gandum, terus makan biji-bijian kayak kacang-kacangan, terus ubi kayak ubi jalar, terus ketela, terus juga di tempat kita itu budin ya, itu kita akan ada zat gula maltosa itu akan dihancurkan oleh maltase, enzim maltase. Yang selanjutnya adalah laktase ya. Enzim laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu, kayak keju, terus susu formula anak-anak itu ya, susu Denko dan lain-lain itu orang dengan intoleransi laktosa atau orang yang nggak cocok dengan
gula yang ada di susu itu seringkali disarankan untuk mengkonsumsi enzim laktase tambahan saat mengkonsumsi susu supaya tidak diare. Yang selanjutnya adalah sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus ya. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa. Dan glukosa, gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit. Nah, kalau tebu kita sudah pernah makan semua ya. Kalau buah bit sudah juga. Kalau sorghum belum. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah yang lebih sedikit ya. Jadi kadang-kadang makanya kalau orang yang sakit-sakitan itu lebih baik minum teh itu campur madu ya, jangan campur dengan gula. Oke anak-anak, yaitu ada tugas untuk kalian, yaitu setelah tadi kalian memperhatikan penjelasan dari Ibu, ada tugas untuk dikerjakan di buku IPA ya, Ilmu Pengetahuan Alam ya, coba. Tugas untuk dikerjakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat sesuai dengan penjelasan tadi yang Ibu sudah jelaskan dan Ibu paparkan di depan ya. Pertanyaannya ada 6 poin, yaitu yang pertama, apa itu pencernaan mekanik? Kalian jawab lengkap ya. Pencernaan mekanik adalah bla 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 seperti itu ya. Nomor 2, di mana terjadi pencernaan mekanik? Kamu jawab, pencernaan mekanik terjadi di seperti itu. Nomor 3, sebutkan 3 jenis gigi beserta fungsinya. Nomor 4, apa itu pencernaan kimia? Nomor 5, di mana terjadi pencernaan kimiawi? Nomor 6, sebutkan fungsi enzim pencernaan. Itu saja ya. Ada 6 soal, silakan dikerjakan dan jangan lupa ditulis soalnya. Kenapa Bu Guru selalu memerintahkan untuk menulis soal? Karena tanpa soal kita tidak tahu, tidak bisa belajar, tidak bermanfaat itu apa jawabannya. Jadi supaya kita bisa belajar untuk kesempatan yang berikutnya itu kita harus bisa membaca soalnya, baru kita tahu jawabannya dan akan paham tentang jawabannya. Oke. Kedua yaitu proyek untuk dilakukan ya, bukan untuk ditulis tapi dilakukan. Boleh juga ditulis untuk dilaporkan. Periksa gigimu secara mandiri di depan kaca, lalu hitunglah dan jawablah. Nomor 1, berapa jumlah gigi serimu? Ada berapa gigi serinya? Yang atas berapa, yang bawah berapa, terus total ada berapa ya. Yang kedua, berapa jumlah gigi taringmu? Yang ketiga, berapa jumlah gigi gerahammu? Lalu, adakah yang berlubang atau rusak? Lalu gigi kamu yang rusak itu gigi apakah itu namanya? Oke ya anak-anak, itu saja tugas dari Ibu dan penjelasannya. Semoga Allah fahamkan kalian atas apa yang Ibu jelaskan. Semoga belajar kita itu dinilai sebagai ibadah, bukan hanya belajar semata jadi amal ibadah. Semoga usaha kita dalam belajar ini bisa menghilangkan kebodohan kita, bisa membuka wawasan kita, sehingga bisa juga memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah itu yang ada di Al-Quran maupun ada ayat-ayat Allah yang tersembunyi di balik alam semesta ini, seperti keagungan Allah di balik penciptaan gigi, di balik penciptaan lidah, air ludah, dan lain-lain, yang pasti di baliknya ada hikmah yang tersembunyi yang kita terkadang tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui ya. Oke anak-anak, sekian. Alhamdulillah sudah selesai penjelasannya. Silakan kalau ada tugas boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau banyak salah Bu Guru minta maaf. Oke, sekian. Selamat belajar.